Pemirsa, masih di Speak Up Trans, kita masih membahas mengawal sidang Ahok meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung seperti apa jalannya sidang dari kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tapi ada selentingan-selentingan kabar-kabar begitu yang didengar dari teman-teman atau perwakilan dari MUI yang hadir di sana untuk melihat jalannya persidangan. Sebenarnya ada dugaan seperti pembiaran yang dilakukan oleh jaksa ketika saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ditanya begitu oleh pihak kuasa hukum. Ada pembiaran seperti apa yang Anda lihat? Jadi bukan dugaan, Mbak Yupi, itu memang faktanya bahwa seharusnya jaksa itu apabila saksi dicecar hal-hal yang tidak relevan, apalagi berulang-ulang, ya toh, apalagi menyangkut masa lalu segala macam, ini kan nggak ada korelasi dan relevansinya dengan kesaksian yang akan diberikan. Harusnya kan apa yang dilakukan jaksa pada saat harusnya itu? Keberatan, disampaikan kepada majelis hakim agar menegur pengacara, ya kan, untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian atau keterangan saksi. Apa jaksa diam saja? Nah, yang selama ini jaksa kelihatan abai, diam aja. Padahal saksi ini kan diajukan ke pengadilan ini sebagai saksi yang diajukan oleh jaksa, kan begitu. Nah, seharusnya jaksa memprotek, melindungi. Karena benarkah apa? seperti itu begitu yang dilakukan oleh jaksa? Ya, memang harus seperti itu. Jadi ketika dia ini kan saksinya kan dari pihak kejaksaan ya. Kejaksaan harus melindungi saksinya supaya dia tidak saksi itu tidak boleh terpengaruh dengan tekan-tekan. Bahkan di KUHP diatur ya bahwa saksi dalam memberikan keterangan itu harus bebas, tidak boleh ada tekanan. Itu jelas di pasal 117 atau di antara itu ya. Itu jelas ada diatur. Jadi siapapun tidak boleh melakukan tekanan-tekanan. Kalau toh dia hanya memberikan satu peringatan bahwa peran saksi itu seperti apa dan sanksinya apa boleh, tapi tidak terus diancam, bahkan ditekan ya sehingga orang akan menjadi ketakutan ya. Ini kan juga ada undang-undang perlindungan saksi. Nah, ini yang saya mengikuti persidangan, pengacara ini hanya mencari-cari bagaimana latar belakang saksi, berafiliasi kemana, kemudian karakter para saksi itu sebetulnya penilaian hakim, bukan lagi penasihat hukum. Ya, jadi memang pada prinsipnya sebetulnya yang boleh menjadi saksi kan sudah diatur di dalam KUHP 168 itu hanya hubungan keluarga dan hubungan saudara. Itu saja. Di luar dari itu, siapapun bisa untuk menjadi saksi begitu dia ya. mau berafiliasi kemana pun tidak masalah. Dan jika dilihat begitu ya dari sisi hukum, sebenarnya apa sih yang seharusnya dilakukan oleh jaksa jika kita bandingkan begitu dengan sidang-sidang yang telah digelar sebelumnya? Apakah jaksa yang saat ini bertugas ini seolah berbeda dalam menangani kasus ini, Pak Suparji? Ya, saksi dihadirkan untuk membuat permasalahan menjadi terang benderang berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dialami sendiri, dan apa yang didengar sendiri, dan berdasarkan putusan 65 tahun 2010 Mahkamah Konstitusi ada perluasan saksi, tidak harus melihat, tidak harus mendengar, tidak harus mengalami sendiri, tetapi kalau memiliki pengetahuan yang relevan untuk disampaikan, dia berhak memberikan kesaksian di dalam persidangan di situ. Dia hadir di situ untuk membantu jaksa agar dakwaannya itu menjadi benar, menjadi persoalan, menjadi terang benderang. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di pihak saksi, jaksa harus memberikan pembelaan, harus memberikan perlindungan agar apa yang disampaikan betul-betul independen, objektif, rasional, sesuai dengan faktanya. Kalau kemudian yang terjadi saksi memberikan keterangan berada dalam ketakutan, di bawah tekanan, di bawah ancaman, akan dilaporkan, terteror, maka disinilah jaksa harus membantu, harus melindungi, sehingga kemudian apa yang diharapkan terungkap sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi di dalam persidangan itu. Tapi yang ternyata terjadi di kasus ini? Yang terjadi, yang kasus ini seolah-olah saksi ini dibiarkan, seolah-olah tidak terlindungi, dan karena kemudian dia berada dalam ancaman dan kita tidak melihat kesungguhan dari seorang jaksa untuk membela para saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini. Apa kemungkinannya jika jaksa terlihat tidak memiliki kesungguhan untuk membela saksi? Ya, mungkin jaksa ketika memeriksa berita acara pemeriksaan waktu itu, kita lihat prosesnya ini kan sangat singkat ya.
perkara sehingga jaksa dilimpahkan sendiri dalam tidak yakin begitu dengan apa yang diajukan? sehingga kemudian jaksa tidak terlalu yakin, sehingga jaksa tidak memiliki bekal yang cukup, tidak bekal yang memadai, sehingga kemudian tergagap-gagap di dalam persidangan karena perkara ini dilimpahkan begitu cepat dari polisi langsung kemudian di pengadilan, sehingga apa yang terjadi bahwa jaksa ini adalah pengendali perkara, maka kemudian tidak dimainkan dalam persidangan ini. Baik, yang ini Pak kita Suparji, sayangkan. ini cukup menarik begitu yang Anda sampaikan, mengapa jaksa berlaku seperti ini, seperti adanya pembiaran begitu yang dikatakan oleh Pak Ihsan, karena tidak cukup waktu untuk mempelajari berkas. Apakah memang itu masalah utamanya atau karena terdakwanya adalah Basuki Cahayapurnama? Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa. Speak Up Plus masih akan kembali untuk Anda.